Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil falan tajida lahu waliya mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'd. Allahumma salli wa sallim ala hadzal nabiyil karim Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Bapak-bapak, ibu-ibu yang saya hormati serta generasi muda saya sayangi. Baiklah, pada kesempatan yang berbahagia ini kita akan melanjutkan membaca tafsir Al-Azhar yang disusun oleh Profesor Dr. Hamka. Nah, pada kesempatan ini kita akan membacakan surah An-Nisa ayat 7 sampai dengan ayat 10. Masih pada juz yang keempat. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Lirrijali nasibum mimma tarakal walidani wal aqrabun. Walinnisa'i nasibum mimma tarakal walidani wal aqrabuna mimma qalla minhu aw kathur nasiban mafruḍa. Wa idza hadara al-qismata ulul qurba wal yatama wal masakin farzuqhum minhu wa qulu lahum qawlan ma'rufa. Wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan di'afan khafu alaihim falyattaqullaha wal yaqulu qawlan sadida. Innal ladzina ya'kuluna amwalal yatama zulman innama ya'kuluna fi butunihim nara wa sayaslawna sa'ira. Ayat 7. Untuk laki-laki ada bagian dari yang ditinggalkan oleh ibu bapak dan keluarga yang dekat. Dan untuk perempuan-perempuan pun ada bagian dari yang ditinggalkan oleh ibu bapak dan keluarga yang dekat. Dari peninggalannya sedikit ataupun banyak, bagian yang sudah ditetapkan. 8. Dan apabila hadir tatkala membagi-bagi itu kerabat, anak-anak yatim dan orang-orang miskin, berilah rezekilah mereka dari harta itu, dan katakanlah kepada mereka kata-kata yang sepatutnya. 9. Hendaklah orang-orang yang merasa cemas seandainya meninggalkan keturunan yang lemah, yang mereka khawatir atas mereka, maka bertakwalah kepada Allah dan katakanlah perkataan yang tepat. 10. Sesungguhnya orang-orang yang memakan harta benda anak-anak yatim dengan aniaya, lain tidak melainkan menelan api ke dalam perut mereka, dan mereka akan masuk ke api yang bernyala-nyala. Ketentuan warisan. Untuk laki-laki ada bagian dari yang ditinggalkan oleh ibu bapak dan keluarga yang dekat, dan untuk perempuan-perempuan pun ada bagian dari yang ditinggalkan oleh ibu bapak dan keluarga yang dekat. Pangkal ayat 7. Ayat ini mulailah memberikan ketentuan yang tegas bahwa apabila seseorang meninggal dunia, harta benda miliknya yang dia tinggalkan hendaklah dibagi kepada ahli warisnya yang tinggal. Laki-laki mendapat dan perempuan pun sama mendapat, baik yang mati ibu maupun bapak atau keluarga karib yang lain, yaitu saudara satu keturunan yang kelak akan dijelaskan berapa dan betapa pembagian itu. Dalam ayat ini disebutkan ayah dan bunda atau ibu dan bapak, kemudian disusul dengan keluarga yang karib, sehingga jika anak yang mati karena keluarga karibnya adalah ayah dan bunda dan saudara-saudaranya, tentu mereka pun mendapat pula. Kelak akan datanglah peraturan waris pusaka menerangkan mana yang langsung mendapat dan mana yang terdinding. Misalnya saudara kandung terdinding dengan adanya anak, nenek terdinding dengan adanya ayah, cucu terdinding dengan adanya anak, dan sebagainya. Namun pokok peraturan telah dijelaskan dalam ayat ini, yaitu bahwa laki-laki mendapat bagian dan perempuan pun mendapat bagian. Dengan sendirinya diubahlah kebiasaan zaman jahiliyah yang perempuan tidak mendapat apa-apa dan anak yang belum dewasa pun tidak mendapat apa-apa.
Kemudian datang sambungan ayat, dan peninggalan sedikit ataupun banyak. Sebagai pepatah orang Melayu, sedikit diagih bercecah, banyak diagih berumpuk. Sehingga jangan sampai ada pihak yang dirugikan atau membulut sendiri harta benda yang ada. Dan jangan ada yang berlaku curang. Tegasnya yang menjadi perbuatan yang haram kalau ada pihak yang merasa dirinya menjadi ahli waris yang menggelapkan waris yang lain yang sama berhak. Dijelaskan lagi di ujung ayat bahwa bagian itu adalah bagian yang sudah ditetapkan. Ujung ayat 7. Artinya yang menentukan bagian ini ialah Allah. Tidak seorang pun yang boleh mengubahnya. Misalnya seseorang akan mati, menentukan bagian yang lebih banyak kepada anak yang lebih dikasihinya dan sedikit untuk anak yang dibencinya, atau istri yang lebih dicintai dan istri yang kurang disenangi. Dengan perbuatan itu dia telah melanggar ketentuan Allah. Dirawikan Qatadah dan Ibnu Zaid bahwa zaman jahiliyah kalau ada yang meninggal dunia, dari harta peninggalannya tidak ada bagian untuk pewaris-pewaris yang perempuan. Ibnu Zaid menambahkan anak-anak pun tidak dipedulikan orang tentang bahagiannya. Dihantam sajalah harta itu oleh satu saudara-saudara dan paman-pamannya. Menurut riwayat yang dikeluarkan oleh Abu Shaykh dan Ibnu Hibban dalam kitabnya Al-Faraid, diterima dari Al-Kalbi, Abu Salih dan Ibnu Abbas, berkata dia Ibnu Abbas, orang pada zaman jahiliyah tidak memberi warisan kepada anak-anak perempuan dan tidak pula anak laki-laki yang masih kecil-kecil, sampai mereka telah ada pengertian. Pada suatu hari meninggallah seorang dari kalangan Ansar, namanya Aus bin Thabit. Dia meninggalkan 2 anak perempuan dan seorang anak laki-laki yang masih kecil. Datanglah 2 orang dari anak di paman si mati, namanya Khalid dan Artafah, lalu diambilnya segala harta warisan semuanya untuk mereka berdua. Melihat keadaan demikian, datanglah istri si mati menghadap Rasulullah mengadukan nasib ketiga anaknya. Lalu Rasulullah SAW menyuruh perempuan itu menanti, sebab beliau belum tahu apa hukum yang akan diberikannya menanti wahyu. Kata ahli-ahli hadis, riwayat Abu Salih dari Ibnu Abbas ini sangat lemah, sangat dhaif. Menurut keterangan Ibnu Jarir dalam tafsirnya yang diterimanya dari Ibnu Juraid dari Ikrimah, ayat ini diturunkan berkenaan dengan Ummu Kahlah, anak perempuan Kahlah, Salabah dan Aus bin Suaid yang semuanya dari kalangan Ansar. Salabah suami Ummi Kahlah dan Aus adalah paman anaknya. Istri Salabah datang mengadu kepada Rasulullah bahwa suaminya mati, dia dan anaknya ditinggalkan, sedang harta benda suaminya diambil oleh paman anaknya Aus, padahal dia tidak turut berusaha dalam menghasilkan harta itu. Sebab turun ayat ini manapun yang benar, dapatlah kita jadikan penjelasan bahwa ayat ini masih belum lepas dari rangka pembelaan atas anak yatim yang masih kecil dan perempuan yang tidak mendapat apa-apa. Ayat menjelaskan bahwa laki-laki tetap mendapatkan warisan dari peninggalan ayah bundanya dan mendapat bagian juga dari warisan keluarganya yang dekat. Akan tetapi bukan saja laki-laki, bahkan perempuan pun juga mendapat. Inilah yang dijelaskan oleh ayat ini. Dengan peraturan yang ditentukan Allah ini, sebagaimana perinciannya akan disebutkan kelak, jelaslah bahwa agama Islam bukanlah semata-mata serentetan upacara-upacara ibadah, melainkan tergabung juga di dalamnya peraturan-peraturan yang sekarang kita namai hukum-hukum sipil atau perdata. Bukan saja urusan hubungan jiwa antara seseorang dengan Tuhannya, melainkan juga mengenai kedamaian di dalam masyarakat. Bagaimanapun solehnya seseorang, tekun salat 5 waktu, pernah naik haji, tetapi terhitung berdosa besar kalau pembagian waris tidak diaturnya menurut yang ditentukan oleh Allah. Pemberian pengobat hati. Dan apabila hadir tatkala membagi-bagi itu kerabat, anak-anak yatim dan orang-orang miskin, beri rezekilah mereka dari harta itu. Pangkal ayat 8. Ayat ini menunjukkan bahwa apabila seseorang telah meninggal, wajiblah harta benda peninggalnya dibagi, sebagaimana tersebut di atas. Ahli waris laki-laki mendapat, ahli waris perempuan pun mendapat. Ayat ini memberi petunjuk pula kepada kita bahwa pembagian atau kismah hendaklah ditentukan waktunya dan disaksikan keluarga yang patut-patut, baik yang mendapat warisan dengan langsung maupun yang di dalam daftar ketentuan syarat namanya tidak tersebut atau tidak berhak. Misalnya jika seorang ayah mati, anaknya dan istrinya atau istri-istrinya saja bersama ayah dan bundanya yang berhak menerima waris. Adapun sesaudaranya, paman-paman dan cucu-cucu si penerima waris tidaklah mendapat. Orang-orang ini di zawil kurba, artinya keluarga yang hampir, atau anak-anak yatim, anak keluarga yang dekat atau anak yatim yang lain. Ataupun tetangga patah lagi ada hubungan kekeluargaan yang ternyata miskin pula. Hendaklah pewaris-pewaris yang telah mendapat bagian memberi rezeki pula. Itu adalah hal yang wajar dan patut dalam menegakkan kekeluargaan. Sebab mereka telah turut menyaksikan keluarga yang telah kematian itu mendapat rezeki tertumpuk yang datang dengan tiba-tiba, yang tidak dapat dengan susah payah dan kadang-kadang tidak disangka-sangka. Misalnya ada seorang laki-laki menikah dengan seorang perempuan di Medan, lalu dengan perempuan itu dia mendapat seorang anak perempuan. Ketika anak itu masih kecil, dia pun merantau ke Jakarta. Karena kesulitan hidup, istrinya yang di Medan diceraikannya. Lalu dia menikah lagi dengan seorang perempuan di Jakarta dan dapat pula seorang anak laki-laki. Jandanya yang di Medan telah bersuami orang lain. Anak perempuannya yang di Medan telah besar dan telah menikah pula. Mereka telah lama terpisah, si ayah pun telah mati.
Anak laki-lakinya yang di Jakarta telah baik untungnya dan telah kaya pula. Dia hidup dalam asuhan ibunya. Dengan saudara perempuannya ada yang di Medan hubungannya sudah lama terputus karena berjauhan tempat dan belum pernah bertemu. Tiba-tiba dia mati. Harta bendanya hendak dibagi. Ibunya dapat 1/6, saudara perempuannya dapat separuh. Harta dibagi 6, ibunya dapat 1/6, artinya 1 bagian, saudara perempuannya yang di Medan dapat separuh, artinya 3 bagian. Tinggal 2 bagian lagi, yang 2 bagian jatuh pula kepada saudara perempuannya yang sebagai asabah, sebab dia tidak beranak. Padahal yang mengasuhnya dari kecil ibunya itu. Sangat kasarlah saudara perempuannya yang di Medan kalau dia tidak memberikan apa-apa pengobat hati ibu saudara laki-lakinya. Padahal dia adalah ibu kandung mendiang saudaranya, dan bagi dirinya sendiri hanya ibu tiri. Dia telah mendapat rezeki laksana durian runtuh yang tidak disangka-sangka. Setengah ulama mengatakan perintah farzuquhum, beri rezekilah mereka, adalah perintah nadab atau sunnah saja. Karena kalau wajib niscaya ada ketentuan berapa kerabat yang dekat mesti mendapat. Akan tetapi Said bin Jubair berpendapat bahwa perintah ini adalah wajib. Setengah ulama mengatakan bahwa ayat ini sudah mansukh, dinaksihkan oleh ayat yang telah menentukan berapa bagian-bagian waris. Akan tetapi kita lebih condong kepada pendapat yang dikemukakan Said bin Jubair itu, yaitu wajib dan ayatnya adalah muhkamah, jelas dan jitu. Demikian juga kepada anak yatim, orang miskin, terutama di kalangan keluarga, tetapi mereka tidak berhak mendapat waris. Obatlah hati mereka dan usahakanlah menghilangkan rasa iri hati mereka, karena mereka menjadi penonton orang membagi-bagi rezeki dengan tiba-tiba karena kematian seseorang. Kemudian datanglah ujung ayat yang lebih menjelaskan lagi maksud perintah ini, yaitu, dan katakanlah kepada mereka kata-kata yang sepatutnya. Ujung ayat 8. Selain memberikan harta benda, ada lagi yang lebih penting, yaitu mulut manis, kata yang dapat mengobat hati. Karena manusia kadang-kadang lebih puas hatinya jika diberi kata-kata yang patut. Misalnya jika pemberian itu sedikit, mintalah kerelaan mereka, sebab hanya sekian yang dapat diberikan. Bukanlah mulut yang manis dan tutur kata yang timbul dari budi yang tinggi lebih besar kesannya di hati manusia daripada harta yang apabila dipakai akan habis juga akhirnya kelak. Berkatalah setengah ulama, yang patut diberikan ialah beberapa barang-barang yang bisa diangkat dan dibawa, misalnya kain baju, jangan rumah atau sawah ladang. Akan tetapi ayat sendiri tidaklah masuk ke perincian yang berkecil-kecil. Malah semuanya diserahkan kepada iman dan orang-orang yang bersangkutan sendiri. Misalkanlah pada zaman peralihan sekarang ini ada seorang laki-laki anak Minangkabau meninggal dunia. Ahli warisnya ialah ibu istrinya, ibu bapaknya, dan asabah pada anak-anaknya. Ketika pembagian tarikah, kemerdekaan turut hadir. Tidaklah pantas kalau si pewaris tidak memberikan apa-apa tanda kenangan mamaknya yang telah mati untuk dilihatnya. Padahal dalam adat jahiliyah Minang, kemenakan itulah yang mendapat. Pada pendapat penulis tafsir ini tidak ada salahnya dan telah termasuk meratapi orang yang telah mati jika sehabis pembagian kismah harta peninggalan diadakan jamuan makan adalah kadarnya yang di sana dapat dikeluarkan kata-kata yang ma'ruf, bermaaf-maafan antara keluarga yang tinggal. Sebab dengan matinya beliau boleh dikatakan telah hilang pusat jala pumpunan ikan yang mematrikan kekeluargaan pada zaman yang lampau. Dengan matinya beliau, kita telah berpisah jauh di bawah untung masing-masing, entah tidak akan bertemu lagi. Wasiat yang tegas. Hendaklah orang-orang merasa cemas seandainya meninggalkan keturunan yang lemah, yang mereka khawatir atas mereka. Pangkal ayat 9. Ayat ini masih bersangkutan dengan ayat-ayat sebelumnya, masih dalam rangka pemeliharaan anak yatim. Kalau di ayat-ayat yang tadi diberi perintah kepada orang-orang yang menjadi wali, pengawas anak yatim yang belum dewasa, supaya harta anak yatim jangan dicurangi. Lalu datang ayat menegaskan bahwa laki-laki dapat bagian dan perempuan pun dapat bagian. Dan kemudian datang pula perintah kalau ada anak yatim dan orang miskin hadir ketika tarikah dibagi, hendaklah mereka diberi rezeki juga. Sekarang ayat ini adalah peringatan kepada orang-orang yang akan mati dalam hal mengatur wasiat atau harta benda yang akan ditinggalkannya. Untuk menjelaskan ayat ini, kita nukilkan cerita tentang sahabat Nabi yang terkemuka, yaitu Sa'ad bin Abu Waqqas. Pada suatu hari dia ditimpa sakit padahal harta bendanya banyak. Lalu dia meminta fatwa kepada Rasulullah SAW karena dia bermaksud hendak mewasiatkan harta benda seluruhnya bagi kepentingan umum. Kemudian beliau hendak mewasiatkan seluruh harta bendanya, tetapi dilarang Rasulullah. Kemudian dia berniat hendak memberikan separuh saja, itu pun dilarang Rasulullah SAW. Kemudian hendak diberikan sebagai wasiat sepertiga saja. Lalu berkatalah Rasulullah SAW, "As-sulus was-sulusu kasirun, innaka antadara warathaka aghniya'a khairum min antadarahum alatan yatakaffafuna nas." Sepertiga, dan sepertiga itu pun sudah banyak. Sungguhnya jika engkau tinggalkan pewaris-pewaris engkau itu dalam keadaan mampu, lebih baik daripada engkau tinggalkan mereka dalam keadaan melarat, menadahkan telapak tangannya kepada semua manusia. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Lalu datanglah lanjutan ayat sebagai bimbingan agar jangan meninggalkan ahli waris lemah anak dalam keadaan lemah, yaitu maka bertakwalah kepada Allah dan katakanlah perkataan yang tepat. Ujung ayat 9. Lebih dahulu ingatlah
Dan janganlah hendaknya sampai waktu engkau meninggal dunia anak-anakmu terlantar. Janganlah sampai anak-anak yatim kelak menjadi anak-anak melarat. Sebab itu bertakwalah kepada Allah, takutlah kepada Allah ketika engkau mengatur wasiat. Jangan sampai karena engkau hendak menolong orang lain, anakmu sendiri engkau terlantarkan. Di dalam mengatur wasiat adalah memakai kata yang terang, jelas dan jitu, tidak menimbulkan keraguan bagi orang yang ditinggalkan. Ayat ini telah memberi kita tuntunan sebagaimana tersebut juga dalam surah Al-Baqarah ayat 180, 181 dan 182 juz 2 bahwa berwasiat jangan dipentingkan sehingga kelak ketika membicarakan hal yang berkenaan dengan pembagian warisan, dijelaskan Allah bahwa harta tarikah dibagi ialah setelah lebih dahulu dikeluarkan segala barang yang telah diwasiatkan atau utang-utang. Akan tapi dalam anjuran berwasiat ditekankan lagi jangan sampai wasiat merugikan ahli waris sendiri, terutama zuriyah atau anak cucu. Engkau usahakanlah semasa masa masih hidup, jangan sampai anak dan cucumu kelak hidup terlantar. Biarlah ada harta peninggalanmu yang akan mereka jadikan bekal menyambung hidup. Orang kaya secara kayanya, orang miskin secara miskinnya. Akhirnya diperingatkan sekali lagi tentang harta anak yatim untuk menjadi peringatan bagi seluruh masyarakat muslimin, baik wali pengasuh anak itu maupun kekuasaan negara yang akan menjadi pengawas keamanan umum. Demikian firman Allah. Memakan harta anak yatim. Sesungguhnya orang-orang yang memakan harta benda anak-anak yatim dengan aniaya lain tidak melainkan menelan api ke dalam perut mereka. Pangkal ayat 10. Ayat ini menanamkan dalamnya dalam jiwa kita rasa belas kasihan kepada anak-anak yatim yang pada saat perlu asuhan ayahnya tiba-tiba ayahnya mati. Ada harta peninggalan ayahnya, dia sendiri belum dapat menguasainya karena masih kecil. Terletaklah tanggung jawab ke atas pundak pengasuh yang tinggal. Entah pamannya sendiri atau abang-abangnya yang lebih tua yang tidak patut dinamai yatim lagi sebab sudah dewasa. Ayat ini mengandung pula ancaman kepada orang-orang yang bertanggung jawab di sekeliling anak yatim supaya menjaga jangan sampai ada kecurangan. Kecurangan terhadap harta anak yatim berarti memakan api, memenuhi perut sendiri dengan api. Memakai harta anak yatim dengan curang akan membakar pula harta lain yang bukan harta anak yatim. Hidup si curang akan selalu laksana terbakar karena keluhan anak yang teraniaya. Datang lagi ujung ayat menjelaskan, dan mereka akan masuk ke dalam api yang menyala. Ujung ayat 10. Dalam ancaman pertama dikatakan bahwa harta itu akan berupa api yang mereka suap dan mereka makan, lalu masuk ke perut mereka. Sekarang datang pula lanjutan, yaitu kemudian diri mereka sendiri seluruhnya masuk ke api. Mereka akan berpakaian api, yang masuk perut ialah makanan ataupun pangan yang dibawa masuk ke api bernyala ialah badan diri. Artinya sandang pakaian. Bagaimanapun pada lahir kelihatan mereka kaya dengan harta aniaya, tetapi mereka telah terbakar dan akhirnya pasti hangus. Di dunia akan berlaku kebakaran batin sebab kejujuran tidak ada lagi. Di akhirat azab Allah telah menanti di neraka. Tersebut dalam salah satu hadis rangkaian kisah Mi'raj bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melihat orang-orang yang disuruh makan batu granit yang telah hangus merah berapi, lalu mereka makan sehingga merintihlah mereka sebab perut mereka telah hangus terbakar. Bertanyalah Rasulullah kepada Jibril, apa sebab begini dahsyatnya siksanya mesti diterima orang ini? Lalu Jibril menjawab, beginilah siksaan yang akan diterima oleh orang-orang yang makan harta anak yatim dengan aniaya. Oleh sebab itu bertali dengan ayat 9 di atas. Jika seseorang yang akan meninggal merasa takut anak cucunya akan terlantar lemah setelah dia tinggalkan, karena dia tahu bahwa keluarga yang karib tidak jujur, tidak ada salahnya jika semasa hidupnya dia sendiri yang menentukan orang dipercayai untuk menjadi wali pengawas harta anak yang akan ditinggalkan yatim. Kalau anak banyak, ada yang telah dewasa dan ada yang masih kecil, sedang yang telah dewasa ada yang kurang dipercayainya untuk memegang amanah adik-adiknya. Bolehlah dia menentukan salah seorang antara mereka yang lebih dipercayainya untuk menjadi wali adik-adiknya. Tidak juga adalah salahnya kalau dia minta perlindungan negara sebagai yang pada zaman Belanda kita namai Wijkamer. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.